Jangan kita mendekati Allah hanya karena atau ketika butuh saja, ketika kita punya hajat saja, setelah mendapatkan hajat lalu Allah kita tendang, kita lupa. Tidak, yang demikian bukan orang yang sukses. Orang yang sukses adalah orang yang dari awal, di tengah, di akhir selalu melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzat-tauli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu wa habibuhu. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bi shiqqi tamrah fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah atau kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Musalla Al-Ghafurur Rahman PLN UI PJBB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam karyanya Al-Hikam mengatakan, min alamatin najahi fin nihayat ar-ruju ilallahi fil bidayat. Kata beliau, di antara ciri atau tanda suksesnya seseorang di akhir, suksesnya kehidupan perjalanan seseorang di akhir, maka dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di awal. Dalam perkataannya yang lain, man asyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh. Siapa yang awalnya bersinar, maka di akhirnya pun akan bersinar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalam hikmah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa apabila seseorang ingin mendapatkan kesuksesan, ingin mendapatkan keberkahan, ingin mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir, maka dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di awal. Ia harus selalu melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya. Kita lihat misalnya dalam sebuah hadis gambaran hikmah ini, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang yang tidur. Kata beliau, ketika seseorang tidur, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqad. Orang tersebut diikat dalam tidurnya, kata Rasulullah, oleh setan dengan 3 ikatan. Kata setan, lailun tawil, malammu masih panjang. Lailun tawil, malammu masih panjang. Farkud, jangan bangun, tidur saja, jangan sholat tahajud, jangan qiyamul lail, kata setan.
Tetapi fa inistaiqadha, apabila orang tersebut bangun kemudian fadzakarallah, ia ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kata Rasulullah, in hallat uqdah, satu ikatan yang diikat oleh setan terlepas. Masih ada dua. Wa idza tawaddaa, dan apabila orang tersebut berwudu, in hallat uqdah, maka ikatan yang kedua terlepas. Masih ada satu ikatan. Wa idza shalla, kata Rasulullah, dan apabila dia salat setelah berwudu, in hallat uqdah, maka tiga ikatan yang diikat oleh setan di tengkuknya, di kepalanya, terlepas. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi, orang tersebut pada pagi harinya akan menjadi orang yang nasyid, semangat, optimis, hilang pesimisnya, tidak mudah marah, tidak mudah suuzon, akan baik jiwanya, tayyiban nafsi. Tetapi kalau sebaliknya, wa illa, ia tidak bangun malam, bahkan sholat subuh terlewat, fa asbaha khabisan nafsi kaslan, maka pada pagi harinya jiwanya akan buruk, kaslan, bawaannya malas. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang bangun malam kemudian dia berwudu dan sholat dikatakan pagi harinya dalam keadaan baik, jiwanya sehat, lahir batin? Karena dia memulai harinya dengan melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia pikirkan ketika bangun tidur, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berkenan menjadikan jiwanya baik. Satu contoh lagi misalnya, dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim thalatha marrat lam tusibuhu faja'atu bala'in hatta yusbih. Siapa yang membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim 3 kali di waktu petang atau habis maghrib, 3 kali dengan penuh keyakinan, lam tusibuhu faja'atu bala'in hatta yusbih, maka dia tidak akan ditimpa satu musibah, satu bala, satu mara bahaya, satu penyakit yang mendadak sampai subuh, sampai pagi hari. Wa man qalaha hina yusbih lam tusibuhu faja'atu bala'in hatta yumsi, maka dia tidak akan ditimpa satu musibah kalau dibaca setelah subuh sampai sore hari, musibah yang mendadak, bala yang mendadak, penyakit yang mendadak, dan seterusnya. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang membaca zikir tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala sesuatu yang tidak dia inginkan? Karena dia melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala, menyandarkan segala persoalannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh satu lagi misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man kharaja min baitihi thumma qala bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dia berdoa atau berzikir bismillahi tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah tawakkaltu, aku bertawakal, ala Allah, atas Allah, la haula wa la quwata illa billah. Apa kata Rasulullah? Yuqalu lahu hina idzin hudita, dikatakan kepadanya hudita, engkau diberikan hidayah, petunjuk kebaikan, wa kufita, dan engkau akan dicukupkan dalam perjalananmu, wa wukita, dan engkau akan dilindungi, dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak engkau sukai, tidak engkau inginkan, wa tatanahhalahu syayatin, setan pun enggan mendekatinya. Salah satu setan mengatakan kepada setan yang lain, bagaimana aku mengganggu dia sementara dia dalam keadaan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perjalanannya, dia diberikan petunjuk, dia diberikan perlindungan, dia diberikan rizki yang cukup di dalam safarnya, di dalam perjalanannya.
Mengapa orang seperti ini akan dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika keluar rumah yang dia ingat, yang dia libatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siapapun yang ingin pekerjaannya sukses, urusannya lancar, harus selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Di awal melibatkan Allah, di tengah istiqomah, di akhir pun tetap melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mendekati Allah hanya karena atau ketika butuh saja, ketika kita punya hajat saja, setelah mendapatkan hajat lalu Allah kita tendang, kita lupa. Tidak, yang demikian bukan orang yang sukses. Orang yang sukses adalah orang yang dari awal, di tengah, di akhir selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di awal bulan Muharram. Mudah-mudahan kita selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dan kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan baik, dalam keadaan melakukan amal soleh, dalam keadaan melakukan ketaatan, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa habibuhu. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ثبت إيماننا وثبت إسلامنا وثبت إحساننا، وارزقنا الاستقامة في العبادة والعلوم النافعة والأولاد الصالحة والأرزاق المباركة والأعمار الطويلة في طاعتك يا الله، والأعمال المقبولة، وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.